Selamat pagi semuanya. Ya, kita berjumpa lagi di pelajaran TIK atau komputer. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas fungsi statistik seperti sum, ya, min, max, average, ya, count, seperti itu semuanya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya siswa dapat menggunakan fungsi statistik untuk melakukan perhitungan. Nah, perhitungan seperti apa? Kita akan lihat nantinya pada saat praktek. Kemudian, bagaimana sistematis untuk prakteknya? Kita lihat video berikut ini. Sum sudah, average sudah. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke fungsi statistik. Yang ketiga itu adalah namanya nilai terbesar. Jadi nilai terbesar ini bisa kita hitung dari sekumpulan data. Misalnya dalam hal ini adalah manakah nilai TIK atau komputer yang terbesar dari 8 siswa ini. Jadi yang harus dilakukan adalah kita ketikkan sama dengan, kemudian untuk nilai terbesar rumusnya adalah max atau max, buka kurung, kita blok range-nya dari TIK, ya, punya Sumarni sampai punya si Maman, kita tutup, ya, D4.2 D11, berarti dari sel D4 sampai sel D11, kita enter. Nah, ternyata hasilnya adalah 100. Oke, 100. Jadi untuk nilai terbesar pelajaran TIK itu adalah 100, ya. Untuk sisanya itu boleh kamu buat juga sama, berarti sama dengan max, buka kurung, berarti sel ini sampai sini, tutup. Berarti nilai terbesarnya adalah 90, ya. Baru untuk yang punya kimia itu bisa saja juga sama dengan max, buka kurung, kita blok semuanya, baru tutup kurung, kita enter. Hasilnya juga sama 90. Untuk supaya lebih bagus, kita buat dia rata tengah, ya, seperti ini. Oke. Nah, di sampingnya juga bisa kita buat, misalnya untuk total nilai yang terbesar punya siapa, ya, kita bisa buat juga, berarti sama dengan max, buka kurung, ya, kita blok seperti ini, baru kita tutup kurung, enter. Berarti untuk total nilai yang terbesar adalah 240, ya, punya si Maman. Dari sana bisa nampak. Kemudian untuk rata-rata yang terbesar siapa? Kita buat juga sama dengan max, buka kurung, kita blok semuanya, baru tutup kurung, baru di enter. Ya, jadi untuk rata-rata terbesar itu adalah 80. Oke, kita lanjut ke fungsi statistik yang berikutnya adalah nilai terkecil. Kalau max adalah nilai terbesar, maka untuk nilai terkecil itu namanya adalah min, ya. Sama dengan min, buka kurung, kita blok untuk nilai terkecil komputer, kita enter. Hasilnya adalah 40. Oke. Nah, untuk sisanya boleh kamu buat seperti punya berikut ini. Baik, ini punya sudah buat, ya, dari nilai terkecil untuk mata pelajaran bahasa Inggris, kimia, total nilai sampai juga rata-rata. Oke. Nah, untuk fungsi statistik yang terakhir yang kita pelajari namanya adalah jumlah data. Dalam hal ini berarti membahas jumlah siswa. Nah, jadi untuk fungsinya itu namanya adalah count. Jadi kita ketikkan sama dengan count, buka kurung, kita blok namanya semua. Kemudian kita tutup kurung, enter.
hasilnya adalah 0. Sangat membingungkan. Kenapa? Sudah dihitung jumlahnya, jelas-jelas ada 8, hasilnya adalah 0. Jawabannya sederhana. Karena count itu tidak bisa digunakan untuk menghitung jumlah data yang teks. Jadi count itu hanya bisa menghitung jumlah data yang berbentuk angka. Misalnya sama dengan count buka kurung, kita coba hitung berapa jumlah orang yang mempunyai nilai tik seperti ini. Enter. Hasilnya adalah 8. Jadi count hanya bisa dipakai kalau datanya adalah angka. Kalau datanya teks, yang boleh kita pakai namanya adalah sama dengan count juga, tapi ada tambahan A. Berarti count A buka kurung, coba kita blok namanya semua, baru kita tutup kurung. Enter. 8. Jadi jelas ya, nampak di sini beda count dengan count A atau count A lah ya. Jadi count itu untuk yang tipe datanya angka. Kalau count A itu semua tipe data bisa, mau angka, mau dia teks itu bisa ya. Sampai di sini cukup jelas lah ya, sejelaskan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Life. Nah, anak-anak semua sudah lihat bukan tadi? Baik, saya harapkan dilihat dengan baik-baik dan teliti. Kalau tidak paham, diulang-ulang lagi ya. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menggunakan fungsi statistik tersebut untuk membantu perhitungan lebih mudah. Misalnya seperti tadi ada sum untuk menjumlahkan seluruhnya, kemudian untuk mencari nilai tertinggi, untuk mencari nilai terbesar, dan seterusnya. Kemudian untuk minggu depan kita tetap akan mempelajari fungsi-fungsi lain yang ada di Excel. Jadi saya harap tetap stay di pembelajaran komputer ini ya. Nah, sekian dulu pelajaran TIK untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi minggu depan dan tetap semangat.